Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Di nama Tuhan, mari kita akan menghadap hadirat Tuhan penuh dengan ucapan syukur oleh karena kasih dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan memelihara di dalam kasih setianya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya, yang akan menyertai serta memberkati ibadah kita, mulai dari awal, pertengahan, Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu yang suci dan kudus Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Penuhi setiap kami Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari sembah Dia. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
Tuhan. di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami perlu Engkau Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu,
Biarlah dengan kami ya Bapa. Kami memerlukan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami butuhkan Engkau Yesus. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur ya Bapa, untuk hari yang indah Engkau jadikan untuk kami ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini ya Bapa, melalui pujian penyembahan kami Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih lagi ya Bapa, urapi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Shalom. Sepertinya kurang semangat. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita semua pasti bersuka cita. Ada amin? Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu kita tidak pernah rugi untuk mengikut Tuhan. Amin. Seperti pujian ini berkata, Nere Gusti ora rugi nyatane, Nere Gusti saya hayang atine, sang nyatane wae uripku munda berkah. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Sebab kita mengikut Tuhan, kita tidak akan pernah rugi. Mari sama-sama katakan. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti soyo ayem atine, sanyatane wae uripku munda berkae. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti soyo ayem atine, mulane Gusti Yesus tak puji yang selawase. Mari sekali lagi katakan. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti soyo ayem atine, sanyatane wae uripku munda berkae. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti soyo ayem atine, mulane Gusti Yesus tak puji yang selawase. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami derek Gusti. Monggo Mas. Monggo Mas sami derek Gusti. Monggo Mas sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami derek Gusti. Monggo Mbak. Monggo Mbak sami derek Gusti. Monggo Mbak sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami derek Gusti. Monggo sedaya. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami derek Gusti. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Rezeki aku nderek Gusti, uripku
Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, pagi hari ini masih mau lebih semangat lagi memuji Tuhan? Haleluya, mari kita angkat pujian ini sebab dialah kekuatan. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan. Sebab berjalan bersamamu kami tidak akan takut Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Suatu tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk sama-sama kita berdiri. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Sebab Yesus jaminan hidup kita. Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan tetap bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, Dia tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sama-sama kita katakan, Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami, Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, Ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami.
kami yakin Engkaulah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami dalam setiap perjalanan yang kami tempuh ya Bapa. Engkau ada, dan bukan saja Engkau ada, tetapi Engkau juga menyatakan setiap kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Engkau berjanji Engkau akan menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Satu janji yang luar biasa yang kami boleh nikmati sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat pilihan-Mu. Dan biarlah kami bukan saja memahami janji ini, tetapi kami juga merasakan ya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa berjalan bersama dengan kami melewati apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau yang akan berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami, sehingga saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu, maka kami pun juga boleh memahami dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mohon pimpinan Tuhan, berkat Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Nama Tuhan, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ya, saya bilang sama Pak Anang, kalau misalkan nanti saya tidak kuat berdiri, nanti Pak Anang akan langsung maju ke depan menggantikan, melanjutkan firman Tuhan gitu. Pak Anang tadi katanya siap, gitu ya Pak Anang ya. Ya, tiba-tiba tadi dada terasa sakit Bapak Ibu, sehingga saya ada di belakang, mohon maaf, bukan karena hal-hal yang lain, tapi menahan supaya lebih baik begitu keadaannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, yaitu indahnya berjalan bersama Allah. Teks yang akan menjadi perenungan kita ada di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Nanti Bapak Ibu bisa membaca keseluruhan perikop ini, lebih tepatnya di ayat yang keempat dan juga di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Seluruh bagian tersebut juga Bapak Ibu, tapi saya akan fokus kepada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah Bapak Ibu, sebelum kita akan membaca beberapa bagian dari teks firman Tuhan, mari kita melihat terlebih dahulu. Saya yakin semuanya kita sependapat Bapak Ibu bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, begitu ya. Sependapat ya Bapak Ibu ya. Saya yakin semuanya kita setuju bahwa gambaran kehidupan kita ini adalah gambaran sebuah perjalanan begitu. Yang artinya Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, yang pertama adalah bahwa yang namanya perjalanan pasti tidak selalu mudah. Gitu. Yang namanya sebuah perjalanan ada yang jalanannya menjadi rata begitu ya Bapak Ibu, lalu kemudian ada jalanan yang terus kemudian itu berbatu, yang kalaupun toh bawa mobil ada di dalam duduk saja gitu ya, tetap terasa begitu ya Bapak Ibu. Lalu kemudian ada perjalanan yang berliku, berbelok, yang kita rasa kita tahu, ternyata kita pun juga keblasuk-blasuk gitu ya, karena jalanan yang berliku, yang berbelok itu. Nanti saya akan cerita sedikit begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian semuanya menunjukkan bahwa nggak selalu mudah begitu waktu kita melakukan sebuah perjalanan begitu. Kalau Bapak Ibu ingat sampai dengan Tulus membuat satu lagu gitu ya, hati-hati di jalan. Kenapa? Karena memang perjalanan tidak selalu mudah, bahkan juga ada bahaya begitu ya, sehingga ya hati-hatilah di jalan begitu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang namanya perjalanan, maka suka atau tidak suka, disadari atau tidak, bahkan sekalipun kita mengatakan saya suka melakukan perjalanan sendirian, tapi itu tidak akan membuat satu atau mengesampingkan fakta bahwa kita ini perlu teman begitu dalam perjalanan yang kita tempuh. Hari Kamis kemarin Pak Yusuf juga membahas tentang pentingnya seorang sahabat begitu ya dalam kehidupan kita, karena memang secara natur Bapak Ibu kita ini adalah makhluk sosial, yang artinya kita perlu orang lain begitu. Kita perlu teman di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, karena kita melihat hidup ini adalah sebuah perjalanan, maka kita perlu merencanakan perjalanan kita begitu. Nggak asal begitu ya, pergi begitu ya, nggak, tapi perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian hal yang berikutnya yang lainnya adalah kita membutuhkan jaminan atau kepastian bahwa perjalanan kita ini akan berhasil begitu. Karena kalau misalkan tidak Bapak Ibu, maka di sepanjang perjalanan kita akan penuh dengan pertanyaan, keraguan-keraguan begitu ya Bapak Ibu, sehingga membuat akhirnya kita bisa
berhenti di tengah jalan dan lain sebagainya, sehingga kita perlu mendapatkan kepastian begitu ya, bahwa perjalanan kita ini akan berhasil. Itu sebabnya kalau misalkan Bapak Ibu melihat, misalkan kita ini sedang melakukan perjalanan memakai mobil misalkan seperti itu, maka kita harus memastikan begitu kan, bahwa air radiatornya tercukupi gitu ya, ada, lalu kemudian bensin dan semuanya itu kondisi mobil juga dalam keadaan yang baik, sehingga kita yakin bahwa kita bisa sampai ke tempat tujuan begitu. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak bisa dihindari Bapak Ibu waktu kita berbicara bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Nah, menariknya adalah seperti ini Bapak Ibu. Saya menuliskan ini, saya tidak tahu Bapak Ibu setuju atau tidak begitu ya. Perjalanan itu bukan bicara tentang jarak, waktu tempuh, atau bagaimana medannya begitu kan. Tetapi dengan siapa kita berjalan itu yang akan membuat setiap langkah kita itu menjadi indah. Setuju Bapak Ibu? Dan penuh dengan makna. Saya izin kepada Pak Yusuf, Bu Yusuf gitu ya, bercerita kemarin pada waktu hari Senin yang lalu. Saya belum izin, izinnya baru sekarang ya Bapak Yusuf ya. Oh, Pak Yusuf jangan nganggur. Jadi hari Senin yang lalu Bapak Ibu kami melakukan perjalanan ke Donomulyo begitu ya, berkaitan dengan meninggalnya ibunda dari Pak Eko yang ada di KPK Yordan ya, yang ada di Niwen. Ya, jadi kami melakukan perjalanan ke Donomulyo. Pada waktu pulang Bapak Ibu, lalu kemudian karena pulangnya lewat jalur yang berbeda, jadi kami berangkat lewat jalur Kalipare begitu ya. Pulangnya lewat jalur Wates. Kemudian melewati daerah yang Pak Yusuf menguasai dengan betul begitu. Lalu kemudian Pak Yusuf menyampaikan gitu ya di satu tempat gitu, ini loh Pak, sekolah saya dulu, gitu kan, SMP. Wah, kita mulai mengenang masa-masa SMP-nya Pak Yusuf ceritanya. Lalu kemudian Bu Angel nyeletuk gitu kan, wah jauh dong Pak berarti. Oh iya jauh, kata Pak Yusuf. 7 kilo, betul ya Pak Yusuf ya? 7 kilo dari rumah. 7 kilo itu kalau saya membayangkan berarti dari Klayatan kira-kira sampai ke Hotel Savana begitu ya. Kira-kira, betul nggak ya? Ya itulah, karena sampai di alun-alun 3,5 kilo kalau nggak salah. Jadi kira-kira sampai Hotel Savana. Begitulah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan dari rumah sampai Klayatan sampai ke Hotel Savana kira-kira begitu ya. Lalu kemudian Pak Yusuf mengatakan dulu itu wah Pak kok jalan kaki dari rumah sampai ke sekolah. 7 kilo jalan kaki. Lalu kemudian Bu Angel mengatakan, wah lama dong Pak. Iya, wah perjalanan itu bisa sampai dengan 1 jam melakukan perjalanan. Dan itu setiap hari. Lalu kemudian Pak Yusuf mulai mengenang begitu kan. Setiap harinya itu lalu kemudian kadang-kala terus kemudian nggak pakai sepatu gitu kan Bapak Ibu. Tapi terus kemudian ada satu ungkapan yang Pak Yusuf katakan. Tapi karena berjalannya rame-rame gitu kan, maka yang 7 kilo itu tidak terasa. Nah mungkin Pak Fendi terus kemudian mulai membayangkan lagi, dulu saya juga begitu gitu kan. Bapak Ibu yang lain mungkin juga membayangkan begitu kan. Dulu memang pada masa-masa Bapak Ibu gitu kan, masih remaja, pasti yang seperti ini itu terjadi ya kan. Karena dulu kan kebanyakan orang tua kita kan tidak punya sepeda motor, kebanyakan begitu. Saya ingat waktu saya remaja pun bapak punyanya sepeda ontel gitu kan. Tapi sepeda ontel itu juga punya kenangan. Kenapa? Karena sepeda ontel itulah yang memikat Bu Angel gitu rupa-rupanya. Karena dari sepeda ontel itu Bu Angel dibonceng terus kemudian ada kenangannya sendiri gitu. Nah Bapak Ibu sekali lagi saya mengatakan begitu ya, bukan tentang jaraknya, bukan tentang lamanya, tetapi dengan siapa kita berjalan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalaupun toh perjalanannya singkat begitu ya, misalkan Bapak Ibu berjalan dari Klayatan sampai dengan ke Pasar Sukun sajalah, kan dekat ya, relatif dekat. Tapi kalau terus kemudian waktu kita berjalan kita ditemani dengan orang yang menjengkelkan begitu kan, waduh pokoknya menyebalkan itu. Rasanya perjalanan singkat menjadi sangat jauh Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang teman perjalanannya tidak mendukung begitu. Buat Pak Yusuf perjalanan itu menjadi indah, menjadi menyenangkan begitu ya. Sekalipun tidak bertemu di sekolahnya, tetapi rupa-rupanya ada cerita-cerita yang indah di baliknya gitu ya Pak Yusuf ya. Waduh pokoknya bahkan dari Surabaya pun begitu ya, dibela-belain jalan begitu kan. Dari mana Pak Yusuf? Samben gitu ya, sampai ke rumah jalan malam-malam karena memang ada sesuatu yang ingin dilakukan, ingin bertemu dengan someone spesial, kira-kira begitu.
Nah itu yang membuatnya menjadi indah dan penuh makna. Bahkan sampai dengan sekarang pun Pak Yusuf bisa menceritakan gitu. Nah Bapak Ibu bisa kasih Tuhan, Musa dan juga Daud punya satu ide yang sama begitu ya. Musa dan Daud, dua tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab kita Bapak Ibu, mendapatkan kesimpulan yang sama. Bahwa Tuhan, Allah adalah teman perjalanan yang sempurna. Dan bukan saja sebagai teman perjalanan yang sempurna, tetapi Allah juga menjadi jaminan bahwa setiap langkah yang mereka tempuh, setiap langkah yang mereka buat itu menjadi indah dan penuh dengan makna. Mari kita melihat di dalam Mazmur pasal ke-23 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu bisa melihat di depan juga, saya sudah menaruhnya di slide. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini adalah satu rangkaian di dalam Mazmur Daud yang sangat terkenal Bapak Ibu, Tuhan adalah gembalaku. Dan bagian ayat yang keempat ini adalah bagian bagaimanakah Daud melihat bahwa perjalanannya menjadi perjalanan yang tidak mudah. Kemungkinan Mazmur ini ditulis pada waktu Daud sudah usianya sudah mulai lanjut begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga kekuatannya sudah mulai berkurang. Lalu kemudian ada banyak hal yang sudah menurun di dalam kehidupannya, dan dia merasa ada dalam satu perjalanan di lembah kekelaman, tapi Daud menyatakan bahwa dia tidak takut dalam bahaya sekalipun. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan yang beserta dengan dia. Keluaran pasal ke-33 ayat yang ke-15, ini adalah tulisan Musa Bapak Ibu. Musa mengatakan kepada Tuhan, berkatalah Musa kepadanya, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bagian dari firman Tuhan ini Bapak Ibu yang terus kemudian menginspirasi lagu yang tadi kita naikkan, bila Kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, artinya Musa pun, kalau Bapak Ibu membaca pasal yang ke-33 dalam kitab Keluaran, konteksnya adalah pada waktu mereka ada di Gunung Horeb, sebelum mereka melanjutkan perjalanan, lalu kemudian Tuhan menyuruh mereka berangkat. Tetapi Musa mengatakan, kami gak mau berangkat kalau kami tidak yakin bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Kenapa Bapak Ibu? Musa merasakan kegentaran yang luar biasa. Karena perjalanan yang akan Musa tempuh bukanlah perjalanan yang pernah dilalui oleh Musa atau tempat atau rute begitu ya yang Musa paham begitu ya, sehingga Musa bisa mengantisipasi bahaya-bahaya dan lain sebagainya. Enggak. Musa enggak tahu perjalanan itu. Yang Musa tahu perjalanan ini akan penuh dengan tantangan begitu ya, sehingga ada kegentaran di dalam diri Musa. Sehingga Musa mengatakan, kalau Engkau tidak bersama dengan kami enggak mau berangkat. Artinya Musa menyadari betul pentingnya Tuhan di dalam perjalanan yang dia akan tempuh bersama-sama dengan umat Allah. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, dalam dua bagian ini kita melihat ada dua tokoh yang penting di dalam sejarah umat Allah Bapak Ibu, yang mereka menyatakan bahwa pentingnya Tuhan ada di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Tuhan begitu penting di dalam perjalanan kita, dan kita kaitkan dengan tema kita gitu ya, indahnya berjalan bersama dengan Tuhan, apa sih yang akan kita dapatkan kalau seandainya Tuhan itu berjalan bersama-sama dengan kita? Saya yakin semuanya kita meyakini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Waktu Tuhan mengatakan aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman, maka saya yakin semuanya kita ya amin. Semuanya kita mengaminkan janji tersebut. Nah pertanyaannya adalah, waktu Tuhan beserta dengan kita, waktu Tuhan menyertai perjalanan kita, berjalan bersama-sama dengan kita, apa sih kira-kira yang Tuhan sediakan dalam perjalanan ya, dalam proses perjalanan itu? Bukan akhirnya, bukan tujuannya, tapi dalam proses perjalanan itu. Apa yang Tuhan sediakan sehingga akhirnya membuat perjalanan itu begitu indah di dalam kehidupan kita. Bahkan melewati lembah kekelaman sekalipun begitu ya, kita melihat perjalanan itu menjadi penuh dengan makna dalam kehidupan kita. Nah dari dua tokoh ini Bapak Ibu, dari dua teks yang kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-23 dan dalam Keluaran pasal yang ke-33, kita menemukan beberapa hal. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan yang lain, tapi paling tidak ada beberapa hal yang membuat perjalanan kita menjadi indah waktu kita berjalan bersama dengan Allah. Apa itu? Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan menyediakan ketentraman. Mari kita membaca di dalam Keluaran pasal ke-33 ayat yang ke-14. Bapak bisa melihat di dalam slide ya. Lalu ia berfirman,
Ini adalah firman Tuhan sendiri, janji Tuhan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Bapak Ibu, dalam teks yang lain, terjemahan yang lain, kata ketentraman ini diterjemahkan dengan kata istirahat. Gitu ya. Aku akan memberikan istirahat, memberikan kenyamanan, memberikan pemberhentian begitu kepadamu. Nah, Bapak Ibu, sang kasih Tuhan, sekali lagi waktu Musa menuliskan bagian ini atau Musa berdoa memohon Tuhan menyertai, Musa ada dalam kegentaran begitu. Musa tahu perjalanannya tidak akan menjadi mudah karena akan melewati gurun, dan dalam perjalanan itu Musa juga tahu bahwa dia akan menghadapi pertempuran-pertempuran begitu ya Bapak Ibu. Sehingga pasti pikirannya itu penuh dengan hal-hal gitu ya yang berkecamuk begitu. Nanti kalau misalkan terjadi sesuatu bagaimana? Mungkin juga ada kerisauan-kerisauan begitu ya yang membuat Musa, kalau misalkan mengambil istilah yang cukup familiar pada masa sekarang ini, yaitu galau begitu ya Bapak Ibu. Musa menjadi galau, kira-kira bagaimana nanti dan lain sebagainya begitu. Kalau Bapak Ibu melihat peta begitu ya, Gunung Horeb itu memang tidak jauh dari Mesir, tapi dia harus memutar gitu kan, dia harus lewat bawah sebelum masuk ke tanah Kanaan, dan itu adalah perjalanan yang cukup panjang begitu. Sudah pasti Musa, sekalipun dia dikenal Bapak Ibu, pada masa itu Musa itu dikenal sebagai ahli perang begitu. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam awal-awal kitab Keluaran, kenapa kok Musa begitu gampang begitu ya keluar masuk ke tanah Mesir, padahal Musa itu dicari-cari sebelumnya. Yang artinya sebenarnya kalau saja Firaun memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menangkap Musa, memenjarakan Musa, bahkan membunuh Musa pun, pasti dengan mudah itu bisa terjadi. Tapi nama besar dari Musa, karena semasa hidupnya pada waktu Musa masih muda, rupa-rupanya dia adalah seorang ahli strategi perang yang membantu Firaun untuk memenangkan peperangan-peperangan begitu ya Bapak Ibu. Sehingga nama besar itu membuat Firaun pun menjadi gentar dengan Musa. Bahkan prajurit-prajuritnya pun juga menjadi gentar. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat Musa itu dengan gampang begitu ya keluar masuk tanah Mesir, keluar masuk, padahal dia ada dalam ancaman. Kenapa? Karena dia membunuh salah satu prajurit Mesir. Nah Bapak Ibu, sekalipun Musa seorang ahli perang, sekalipun Musa memiliki nama besar begitu ya oleh karena apa yang dia sudah lakukan, tetapi berjalan memimpin umat pilihan Allah itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Berjalan melintasi padang gurun itu bukanlah pekerjaan yang mudah, bukanlah hal yang gampang. Nah dalam kegentaran ini pada waktu Musa meminta supaya Tuhan menyertai, lalu kemudian Tuhan mengatakan, aku sendiri, kata Tuhan, aku sendiri akan memberikan ketentraman kepadamu. Aku sendiri akan memberikan rasa aman, kenyamanan buatmu. Bahkan kalau engkau merasa lelah Bapak Ibu, seolah-olah dengan bahasa yang mungkin bisa kita gunakan, kalaupun engkau merasa lelah, maka aku sendiri akan menjadi pemberhentianmu. Aku yang akan menjadi tempat istirahatmu. Nah Bapak Ibu, ini adalah janji yang luar biasa. Ini yang membuat perjalanan kita bersama dengan Tuhan akan menjadi indah. Kenapa? Karena pada waktu kita melewati bahkan Bapak Ibu kerikil-kerikil tajam di sepanjang perjalanan kita, maka Tuhan tetap akan menjadi sumber ketentraman kita. Kita akan tetap melewatinya dengan damai sejahtera dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita akan tetap bisa, kalaupun toh rasa-rasanya capek, aduh Tuhan rasanya gak kuat, capek, maka kita bisa beristirahat, dan Tuhan yang akan menjadi tempat peristirahatan kita. Yang kedua Bapak yang kasih Tuhan, apa yang membuat perjalanan kita menjadi indah? Tuhan bukan saja menyediakan ketentraman, tapi Tuhan menyediakan perlindungan dan penghiburan. Mazmur 23 ayat yang keempat yang tadi kita baca, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, kalau misalkan kita melihat Mazmur ini ditulis dalam konteks budaya orang-orang Yahudi, pada waktu seorang gembala membawa kawanan domba-dombanya Bapak Ibu, maka domba-domba yang dibawa ini tidak jarang harus melewati yang namanya tebing-tebing begitu ya, yang gak ada cahaya bisa masuk.
Jadi antara tebing yang satu dengan tebing yang lain yang menghalangi cahaya matahari masuk, disitulah domba-domba ini harus lewat begitu. Dan dalam keadaannya seperti itu biasanya domba-domba ini tidak tahu rutenya seperti apa begitu ya. Bahkan bahaya seperti apa yang akan mengancam. Tetapi menariknya adalah bahwa gembala yang membawa domba-domba ini akan berjalan di depan. Gembala inilah yang akan memastikan bahwa perjalanan itu atau jalan itu aman buat domba-dombanya. Dan inilah yang menjadi keyakinan Daud sekalipun dia harus melewati tebing-tebing. Saya senang menggunakan istilah ini ya Bapak Ibu ya, tebing-tebing penghancur iman. Yang menghalang-halangi cahaya katakanlah, yang menghalang-halangi terang itu bisa sampai kepada kita katakanlah Bapak Ibu. Tapi Daud mengatakan bahwa dia nggak takut itu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa gembala yang baik, gembala yang agung itu ada di depannya dan memastikan perjalanan itu akan baik-baik saja. Sekalipun nggak nampak, sekalipun nggak kelihatan. Tapi sang gembala itu akan ada di depan dan memastikan it's okay. Perjalanan ini tidak apa-apa. Kamu nggak melihatnya, nggak apa-apa. Saya sudah ada di depan dan saya melewati ini dan saya tahu ini aman. Dan itu yang menjadi keyakinan Daud dengan mengatakan bahwa gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Bapak Ibu, inilah yang membuat perjalanan itu menjadi indah. Kenapa? Karena pada waktu kita melewati yang namanya lembah-lembah yang seperti itu pun, maka ada Tuhan yang tetap bersama-sama dengan kita dan memastikan perjalanan kita aman. Bapak Ibu. Amin. Memastikan semuanya aman dan baik-baik saja. Sekali lagi, kembali kepada pernyataan yang pertama tadi, bukan jarak, bukan waktu tempuh, bukan bagaimana kondisi perjalanan kita, tapi dengan siapa kita berjalan itu sangat penting. Kalau kita berjalan sendirian, aduh rasa-rasanya dalam keadaan yang seperti itu pasti kita akan semakin ayam, nelongso maksudnya Bapak Ibu. Maaf ya, bukan iklan. Tapi kan itu memang menjadi ini ya kan. Kalau kita berjalan sendirian, maka kita akan semakin nelongso begitu kan. Aduh, sudah berjalan di tempat yang seperti ini, gelap begitu kan. Nggak ada cahaya, nggak tahu di depan seperti apa bahayanya. Baru kemudian berjalan sendirian pula ya kan Bapak Ibu. Maka kita akan semakin nelongso begitu dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan berjalan bersama dengan kita, bahkan yang gelap itu pun akan menjadi tempat yang indah. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan bukan saja menyediakan ketentraman, Tuhan bukan saja menyediakan perlindungan dan penghiburan. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya. Keluaran pasal yang ke-33 yang ke-17 dikatakan, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kasih karunia yang Tuhan nyatakan cukup buat Musa. Cukup buat Musa. Pada waktu Bapak Ibu menemukan kata ini gitu ya, kasih karunia, dalam bahasa Inggris disebut God of mercy begitu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menemukan dalam bahasa yang lain begitu ya. Maha penyayang. Dan ini menjadi satu bagian dari identitas Tuhan. Bahwa pada waktu dia menyertai perjalanan Musa pada saat yang bersamaan, maka kasih karunia-Nya itu pun juga akan Tuhan sediakan. Bapak Ibu berjalan bersama dengan teman dekat begitu ya, atau kalau tadi memakai apa yang Pak Yusuf ceritakan bersama dengan teman-teman rame-rame begitu ya. Itu saja membuat perjalanan itu menjadi penuh dengan cerita begitu ya, menjadi penuh dengan sukacita. Apalagi kalau misalkan kita melakukan perjalanan dengan someone spesial, Bapak Ibu. Orang yang kita tahu menyayangi kita, orang yang kita tahu mencintai kita. Bahkan kita pun juga merasakan perasaan yang sama. Pasti perjalanan seperti apapun Bapak Ibu, itu akan indah. Bapak Ibu bisa melihat mukanya Dewi ya, mukanya Dewi senyum dari tadi. Gitu ya kira-kira ya Dewi ya. Oh kata Dewi betul. Betul ya Pak Anang ya. Perjalanan seperti apapun, kalau misalkan kita berjalan sama-sama orang yang kita sayangi, itu pasti akan menyenangkan begitu. Saya ingat awal-awal pada waktu
bersama-sama dengan Bu Angel, Bapak Ibu. Lalu kemudian saya bilang sama Bu Angel waktu itu, mau ikut camp mau ikut retreat gitu. Betul ya Bu Angel ya? Mau ikut retreat Nah, dalam bayangannya Bu Angel yang namanya retreat itu ya berarti di tempat penginapan lah, begitu ya Bapak Ibu ya. Maksudnya di hotel lah, atau wisma lah, atau rumah doa lah, dan segala macam. Yang namanya retreat itu dalam konsepnya Bu Angel, begitu ya Bapak Ibu. Tapi rupa-rupanya dalam konsepnya orang-orang Kelayatan, retreat itu bisa macam-macam artinya. Termasuk bisa menyendiri di pinggir pantai, itu juga retreat ya kan. Nah, pada waktu Bu Angel ikut, lalu kemudian naik truk lah kami. Waktu itu masih bersama-sama dengan pemuda. Kemudian Bu Angel mengatakan, ini mah bukan retreat tahu, ini camping, kata Bu Angel. Kalau retreat itu ya berarti di tempat penginapan lah, atau di rumah doa dan segala macam. Kalau seperti ini namanya camping. Tapi Bapak Ibu bisa tanya sama Bu Angel, sekalipun waktu itu istilahnya menjadi camping, yang artinya kemungkinan nyamuknya juga banyak dan segala macam, karena ada saya bersama-sama dengan Bu Angel. Bu Angel pun juga ada ceritanya. Loh, Bapak Ibu, ini kan sesuatu yang realita, betul kan? Betul ya Bapak Ibu ya? Saya ngomong seperti ini, yang Bapak Ibu yang ketawa-ketawa pasti juga merasakan iya gitu. Tapi kalau terus kemudian kita melakukan perjalanan gitu ya, sudah camping, lalu kemudian kita ini berjalan bersama dengan orang, waduh yang menyebalkan dan segala macam, waduh itu jadinya ceritanya jadi lain lah kira-kira begitu Bapak Ibu. Bukannya indah, pulang lalu kemudian kita mulai maito, walah apa ini, acara apa dan segala macam gitu ya Bapak Ibu. Tapi acara pun terus kemudian disettingnya kurang baik misalkan pun Bapak Ibu, tapi karena kita dengan seseorang yang kita sayangi, maka yang kurang baik itu akan menjadi, oh gimana acaranya? Bagus gitu kan. Oh ya kok bisa bagus lah, katanya yang lain kok nggak bagus. Yang lain-lain terserah, yang penting buat saya bagus. Kenapa? Karena ada seseorang di sana yang bersama-sama dengan saya. Betul Bapak Ibu? Perjalanan kita mungkin nggak akan mudah ya kan. Bahaya mengancam ke depan ini kan kita tahu nggak baik-baik gitu ya Bapak Ibu. Kemungkinannya ke depan ini. Harga BBM yang naik ini kita sudah mulai merasakan gitu ya. Dengan harga-harga bahan pokok yang lainnya juga yang mulai naik, dan banyak orang yang menjadi gusar dengan semuanya ini Bapak Ibu. Tapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun kita melihat, kita mendengar yang seperti ini, dan ke depan mungkin kita mengatakan, atau mungkin kita mendengar banyak orang mengatakan, wah ini semuanya nggak baik-baik begitu ya. Tapi kita akan melihat yang nggak baik-baik di depan pun, kalau kita berjalan bersama dengan Allah, maka semuanya akan menjadi indah. Amin. Semuanya akan menjadi indah Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca di dalam Keluaran pasal ke-33, ayat yang selanjutnya Bapak Ibu saya akan bacakan buat kita semuanya. Saya tidak taruh di teks, minta maaf Bapak Ibu. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23 saya bacakan buat Bapak Ibu. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Bapak Ibu, dalam perjalanan yang akan kita tempuh, Tuhan menyediakan. Kenapa kok kita mengatakan, kenapa kita yakin perjalanan kita akan menjadi indah? Karena Tuhan menyediakan kemuliaannya buat kita. Amin. Bagian dari kemuliaan Tuhan itu akan Tuhan nyatakan buat kita Bapak Ibu. Dan itu sudah cukup buat kita. Bayangkan Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Allah sendiri mengatakan kepada Musa, bahkan waktu engkau melihat belakangku saja, itu sudah cukup buatmu. Karena nanti kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang sempurna di dalam kekekalan, waktu kita sudah sampai ke tempat tujuan perjalanan kita, yaitu surga yang mulia. Tapi sementara dalam proses ini pun Tuhan menyediakan bahwa kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, bagian dari kemuliaan Tuhan, dan itu sudah cukup buat kita Bapak Ibu. Melihat belakangnya Tuhan saja itu sudah cukup. Karena Tuhan mengatakan kepada Musa, kalau engkau melihat kemuliaanku engkau akan mati. Dan memang itu budaya yang dipahami oleh orang-orang Israel. Kalau seseorang melihat Tuhan dalam kemuliaannya, maka pasti dia akan mati. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, kalau engkau melihat kemuliaanku engkau akan mati Musa, tapi aku akan mengizinkan engkau melihat belakangku, dan itu sudah cukup buatmu. Nah, ini yang membuat perjalanan kita akan menjadi indah.
Dalam setiap momen-momen perjalanan kita Bapak Ibu, kita akan melihat Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu, sekalipun kita ada dalam perjalanan yang paling berat, biasanya perjalanan yang paling berat, perjalanan yang paling rumit Bapak Ibu, biasanya endingnya itu menjadi tempat yang indah. Saya dulu ingat pada waktu kami masih muda begitu ya, bersama-sama dengan PRBK di sini ada Bu Dwi juga, waktu itu saya remaja, Bu Dwi sudah pemuda gitu ya. Guru-guru sekolah minggu. Lalu kemudian kami melakukan perjalanan, ada Pak Bram juga begitu ya. Tujuan kami adalah Pantai Barek, betul ya Pak Bram ya? Waktu itu Bapak Ibu, waktu kita mau ke Pantai Barek itu harus melewati hutan, betul ya Pak Bram ya? Harus lewat hutan gitu. Jadi harus berhenti, lalu kemudian masuk itu lewat hutan. Nah Bapak Ibu itu nggak gampang gitu kan? Yang di depan harus bawa buding begitu ya, bukan puding ya, pisau besar gitu, untuk membuka jalan gitu. Tapi begitu lewat hutan itu Bapak Ibu, lalu kemudian keluar begitu ya, lalu kemudian semuanya kami mengatakan wah indah. Karena setelah hutan itu lalu kemudian ada aliran sungai Muara begitu ya Bapak Ibu, lalu kemudian di depannya itu ada pantai, lalu kemudian setelah pantai itu ada laut. Wah itu tempat yang indah sekali. Sekalipun terus kemudian malam-malam bentol semuanya begitu kan, nyuamu, pokoknya luar biasa lah. Tapi itu tetap menjadi satu tempat yang menyenangkan, yang indah Bapak Ibu. Nah, perjalanan yang paling rumit, perjalanan yang paling berat, biasanya akan membawa kita ke tempat yang lebih indah, yang jauh lebih indah. Nah itulah kalau misalkan boleh menggambarkan bagian-bagian yang Tuhan izinkan untuk kita melihat kemuliaannya Bapak Ibu. Sehingga kita bisa mengatakan perjalanan dengan Bapa akan selalu menghadirkan cinta, membungkus air mata dan derita dengan balutan senyum dan bahagia dalam pelangi kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Musa yang mengatakan, kalaupun toh engkau menyuruh malaikatmu untuk berjalan bersama dengan kami, itu enggak cukup. Sehingga Musa memaksa Tuhan, harus engkau sendiri Tuhan. Dan biarlah ini juga boleh menjadi dorongan buat kita untuk kita meminta Tuhan sendiri yang menyertai kita. Bukan malaikatnya, bukan yang lain, tapi kita seolah dalam tanda kutip Bapak Ibu memaksa Tuhan, Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami enggak mau melangkah, kami enggak mau berjalan. Dan bila setiap hari kita memohon, Tuhan sendiri akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Karena itulah yang menjadi jaminan perjalanan kita akan menjadi indah. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Mari kita akan tundukkan kepala kita, Bapak Ibu. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi. Bapak yang kasih Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kita akan naikkan pujian ini, lalu kemudian nanti dengan kasih Kristus, saya minta Ibu Dwi untuk bisa berdoa firman Tuhan dan berdoa buat kita sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Sekalipun ku
kelamaan kau besertaku. Tuhanlah yang cukup bagi kami. Engkau yang akan menuntun setiap langkah kami. Engkau yang menjadi kota benteng kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Amin Tuhan. Benar Tuhan bahwa perjalanan hidup kami tidak gampang, tapi kami percaya ada Tuhan di sisi kami, ada Tuhan di depan kami, itu cukup bagi kami. Amin Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang begitu menguatkan kami, begitu indah untuk kami nikmati. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami. Tambah-tambahkan hikmat, kekuatan, marifat yang dari Tuhan, sehingga hamba-Mu ini mampu menuntun jemaat Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih bisa memahami Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati keluarga hamba-Mu Tuhan, berkati putra-putrinya. Tuhan akan berikan visi Tuhan yang jelas untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang terlibat dalam pelayanan tempat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memuaskan dahaga jiwa kami. Terpujilah nama Allah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan dulu Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk petugas persembahan kami persilahkan.
Bisa dibantu dengan Ibu Anton mungkin? Dengan kasih Kristus Pak Anang yang akan berdoa persembahan. Terima kasih ya Tuhan, di tengah ibadah kami ini ya Tuhan, izinkan kami ya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan terlebih dahulu sucikan ya Tuhan, sehingga persembahan ini ya Tuhan dapat berguna ya Tuhan untuk pelayanan tempat pelayanan di tempat ini ya Tuhan, untuk gereja Isa Masih Kelihatan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan mengganti lipat kali ganda atas keikhlasan kami semua ya Tuhan. Tuhan baik, dalam nama Tuhan Yesus, jalannya persembahan ini kami peralaskan dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Dari Gusti ora rugi. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti soyo ayem atine, sanyatane wae uripku munda berkae. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti soyo ayem atine, mulane Gusti Yesus kapujian selawase. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti soyo ayem atine, sanyatane wae uripku munda berkae. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti soyo ayem atine, sanyane Gusti Yesus kapujian selawase. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, Matur nuwun. matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yusuf selaku majelis pendamping. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Mohon izin waktunya untuk kami boleh menyampaikan beberapa kegiatan yang masih ada dalam kegiatan hari ini, maksud kami, yang akan kita jalankan. Kemudian juga kegiatan sepekan yang akan berjalan di tempat ini. Yang pertama, atas nama majelis dan rohaniwan menyampaikan selamat datang dan terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini yang senantiasa hadir dalam ibadah raya
yang ada, dan secara khusus pagi ini kita boleh kembali dipersatukan untuk boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Demikian juga kami juga menyambut dengan penuh sukacita bila mana ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Ada? Silakan berdiri. Terima kasih. Selamat datang, dan tentu kami senang sekali boleh bersama-sama kami dalam ibadah raya di tempat ini. Dan bila mana belum ada tempat ibadah yang tetap, bisa bergabung bersama-sama dengan kami jemaat Tuhan di tempat ini untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara ini adalah masih keponakan saya, keponakan Pak Fendi yang saat ini sedang menempuh pendidikan keperawatan di Panti Waluyo. Jadi dipersilakan nanti Mbak boleh bergabung untuk sore hari dengan teman-teman pemuda remaja di tempat ini berkegiatan jam 6 sore. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian nanti jam 9 masih akan ada ibadah yang kedua, kelompok Gihon sama Kerit atau Gihon sama, iya betul ya, Kerit sama, Kerit sama Yordan, ya. Kerit sama Yordan yang akan beribadah pada jam 9 nanti. Kemudian jam 11 ada ibadah sekolah minggu. Dimohon kepada Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia sekolah minggu bisa diingatkan, bisa diantarkan di gereja untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kemudian sore hari ibadah PRBK di tempat ini jam 6 sore. Dipersilakan kepada saudara-saudara yang ada dalam komunitas pemuda remaja, kelompok pemuda remaja bisa bergabung bersama dalam ibadah nanti sore jam 6. Kemudian untuk pelayanan sepekan dimulai hari Selasa sampai dengan hari Jumat doa pagi di gereja jam 4:30 sampai dengan 5:30. Dipersilakan kepada jemaat Tuhan yang ada waktu, ada kesempatan bisa bergabung bersama dalam persekutuan doa pagi di tempat ini. Kemudian untuk hari Selasa kita akan ada di dalam kelompok persekutuan keluarga di kelompok kita masing-masing. Untuk Efrat itu bertempat di rumah Ibu Kasan. Nanti Bapak Paul yang akan melayani firman Tuhan. Yordan di rumah Bapak Anang, nanti Pak Franky yang akan melayani firman Tuhan. Kemudian Tigris di rumah Ibu Rutianti, Saudari Irin yang akan melayani firman Tuhan. Gihon di rumah Bapak Fendi, Bapak Kukuh yang akan melayani firman Tuhan. Dan yang terakhir KPK Kerit di rumah Bapak Yitno, nanti Ibu Angel yang akan melayani firman Tuhan. Kemudian hari Rabu ada 2 kegiatan. Yang pertama untuk wanita Lydia mengambil tempat di rumah Ibu Grace, Ibu Isai di LPK 3.
nanti Pak Frit untuk dapat mempersiapkan diri melayani wanita Lydia. Kemudian hari Rabu juga untuk wanita Lois bertempat di rumah Ibu Hartini. Ibu Angel juga yang akan melayani firman Tuhan. Tidak tahu ini tempatnya di Mantren atau di Sidorayu. Di Mantren ya, oke. Kemudian hari Kamis kita akan kembali dalam ibadah raya tengah minggu jam 6:30 di gereja. Dipersilahkan sekali lagi jemaat Tuhan yang ada waktu, ada kesempatan bisa diupayakan untuk bersama-sama hadir dalam ibadah raya tengah minggu. Beberapa waktu terakhir setelah pandemi ini sepertinya kehadiran agak berkurang. Kasihan yang sudah menyiapkan tempat duduk dan sementara tidak digunakan. Oleh karena itu dengan senang hati kami mengajak, kami mengundang jemaat Tuhan yang ada waktu, ada kesempatan, kita akan boleh bersama-sama bergabung dalam ibadah raya tengah minggu di gereja 6:30. Pelayan-pelayan sudah ada di dalam warta, dipersilakan Bapak Ibu untuk bisa memperhatikan dan mempersiapkan diri. Hari Jumat doa puasa di gereja jamnya mohon. Hari Jumat PPK Yosua, kelompok persekutuan kaum pria Yosua, mengambil tempat di rumah Bapak Didit Asmoko di Wagir. Jamnya jam 6:30. Dipersilakan nanti kaum pria untuk bisa mempersiapkan diri bergabung bersama dalam ibadah kaum pria. Yang belum tahu tempat tinggalnya nanti bisa berkumpul di gereja, kita berangkat bersama-sama. Kemudian hari Sabtu doa puasa di gereja jamnya jam 6. Kembali kami sampaikan Bapak Ibu bisa ambil bagian di dalamnya, hadir jam 6 di gereja untuk bergabung bersama dalam persekutuan doa puasa. Kemudian untuk laporan keuangan dan kehadiran Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam lembaran ibadah yang tercetak maupun dalam grup WA. Untuk laporan keuangan, laporan kehadiran, baik itu persembahan kematian, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, kemudian untuk diakonia, untuk pembangunan, untuk pos PI, semua terlaporkan dengan baik. Bapak Ibu bisa perhatikan bila mana ada ketidaksesuaian jumlah rupiah, nomor amplop, nama dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa konfirmasi dengan Ibu Bendahara yaitu Ibu Dindi. Kemudian untuk berita ulang tahun, segenap majelis dan jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam minggu-minggu kemarin yang sudah kita jalani. Ada beberapa saudara yang berulang tahun, diantaranya yang pertama ulang tahun kelahiran adalah Bapak Nicholas Hendrik, tepatnya tanggal 19 September. Kemudian yang berikutnya ada Ibu Elizabeth Sri Sampurni atau Ibu Widodo, juga berulang tahun kelahiran tanggal 19 September. Berikutnya anak Lauisa Febe tanggal 19 September juga. Kemudian ada Ibu Wiwi Rinawati tanggal 20 September.
Berikutnya Saudari Deborah Ani Sriwahyuni, tanggal 21 September ulang tahun kelahiran. Kemudian berikutnya Bapak Luki Sugiarto, ini menantu dari Ibu Bambang, tepatnya tanggal 22 September kemarin ulang tahun kelahiran. Kemudian ada Saudari Brenda Hendra Safira, berulang tahun kelahiran tanggal 22 September. Berikutnya anak Yemima Betaria, tanggal 23 September ulang tahun kelahiran. Kemudian berikutnya anak Asyera Sitanila, tanggal 20 September ulang tahun kelahiran. Dan yang berikutnya anak Ivana Putri Sasmita, tanggal 25 September ulang tahun kelahiran. Sekali lagi kami menyampaikan selamat berulang tahun. Tuhan memberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan umur panjang. Yang terakhir untuk warta khusus. Untuk warta khusus mohon jemaat bisa memperhatikan. Yang pertama, perjamuan kudus akan dilaksanakan pada minggu kedua bertepatan dengan ulang tahun gereja dan juga acara baptisan untuk saudara-saudara kita yang akan menjalani baptisan air pada minggu kedua nanti. Jadi minggu pertama atau besok minggu itu belum ada perjamuan kudus, diundur sampai minggu kedua. Kemudian dalam rangka peringatan hari ulang tahun Gereja Isa Al-Masih yang ke-33 akan diadakan dua kegiatan, diantaranya yang pertama Minggu tanggal 9 Oktober dalam bentuk ibadah yang akan disertai dengan baptisan air dan perjamuan kudus. Sekali lagi, Minggu tanggal 9 Oktober akan dilaksanakan ibadah yang disertai dengan baptisan air dan perjamuan kudus. Ibadah akan diadakan hanya satu kali, jamnya jam 6:30. Mohon jemaat Tuhan bisa mempersiapkan diri jauh-jauh hari, mengatur waktu supaya kita semua bisa hadir bersama-sama memperingati, merayakan, menyaksikan ke-18 saudara kita terkasih yang akan menjalani baptisan air di tempat ini. Kemudian kegiatan yang kedua, ibadah syukur dan perayaan itu akan dilaksanakan pada hari Senin. Ini hari H, hari Senin tanggal 10 Oktober. Dalam bentuk ibadah ucapan syukur dan perayaan. Demikian juga diinformasikan jauh-jauh hari kepada jemaat Tuhan juga bisa mengatur waktunya untuk bisa hadir bersama-sama memperingati, merayakan, mengucap syukur terkait dengan hari ulang tahun gereja kita tanggal 10 Oktober, yaitu ulang tahun yang ke-33. Berkaitan dengan hal tersebut,
panitia membutuhkan dukungan dari jemaat Tuhan di tempat ini untuk penyediaan bahan-bahan konsumsi. Kemarin sudah diinfokan untuk KPK yang akan bertanggung jawab untuk memasak. Namun demikian, yang dimasak diinformasikan kepada jemaat bahwasannya bahan-bahan oleh seksi konsumsi sepertinya sudah dirilis apa-apa berapa yang dibutuhkan, nanti akan ditempel di depan. Sudah, oke, sudah ditempel di depan. Jemaat Tuhan nanti saat pulang bisa melihat di sana bila mana ada bagian-bagian yang Bapak Ibu tergerak untuk mengambil, untuk memberi, dipersilahkan memberi tanda atau menghubungi Ibu Lili selaku penanggung jawab konsumsi. Jadi sekali lagi, bahan-bahan yang dibutuhkan, diperlukan dalam rangka nanti acara ulang tahun yang akan dimasak juga akan kita nikmati bersama-sama, sudah ditempel di luar. Nanti dipersilakan jemaat untuk bisa melihat, memperhatikan bila mana ada bagian-bagian yang Bapak Ibu ingin mengambil, memberi, mempersembahkan, dipersilahkan untuk memberi tanda atau memberitahukan kepada seksi bendahara. Misalnya kan mungkin dari jumlah kebutuhan itu tidak sebanyak jemaat yang ada di tempat ini, kemudian sudah terpenuhi semua. Bapak Ibu ingin ambil bagian, barangkali juga diizinkan dalam bentuk uang. Seperti itu. Kalau misalnya tidak mau ribet-ribet, ayam 10 kilo wis tak kasih aja uang, kasihkan seksi konsumsi untuk belanja sendiri dan lain sebagainya. Dipersilakan, nanti secara teknis bisa dikondisikan, dibicarakan, dikomunikasikan dengan seksi konsumsi. Itu berkaitan dengan rencana peringatan dan perayaan ulang tahun gereja yang ke-33. Berikutnya yang Pak Yusuf. Ya. Begini Pak, kami tidak menerima uang, jadi hanya bahan saja. Jadi hari Minggu tanggal 9 itu terakhir bahannya. Cuma hanya kelapa yang hari Senin. Untuk semua bahan itu terakhir hari Minggu tanggal 9 itu. Jadi kami tidak menerima uang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lili. Jadi informasi langsung dari seksi konsumsi, semua dalam bentuk bahan. Semua sudah ada di depan catatannya. Semua bahan-bahan itu diupayakan tanggal 9 hari Minggu itu sudah terkumpul kecuali kelapa. Mungkin untuk penanganannya akan membutuhkan waktu lebih panjang. Oleh karenanya dimohon sebelum hari Minggu, khusus kelapa itu hari Senin. Oh, hari Senin. Ya. Justru hari Senin. Ya, oke. Ya. Senin pagi. Oke. Jadi paham ya Bapak Ibu untuk informasi terkait dengan rencana ulang tahun gereja. Sekali lagi dipersilahkan dari panitia butuh dukungan dari jemaat untuk terselenggaranya acara peringatan dan perayaan ulang tahun yang ke-33 nanti. Sekali lagi dimohon Bapak Ibu bisa mendukung, bisa mengambil bagian di dalamnya. Yang terakhir sebelum kita mengakhiri ibadah kita, berita duka. Segenap majelis dan jemaat
menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ibu dari Bapak Eko Wiyadi pada hari Senin kemarin, meninggal di kediaman di Donomulyo di daerah Sumberoto. Kami mewakili gereja seperti tadi Pak Kuku sudah singgung dalam pemberitaan firman tadi, disampaikan bahwa kami mewakili jemaat sudah datang ke rumah duka untuk menyampaikan simpati dan rasa belasungkawa. Dan yang perlu kita terus dukung di dalam doa untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan, secara khusus keluarga Bapak Ibu Eko Wiyadi, supaya Tuhan Allah akan terus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera sepeninggal almarhumah. Demikian untuk warta kegiatan yang masih tersisa dalam minggu ini maupun 1 minggu ke depan yang akan kita kerjakan bersama-sama. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri untuk menaikkan pokok doa syafaat. Kita akan bersatu hati di dalam doa dan nanti Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali menyatukan setiap hati kami, datang kepadamu Tuhan bersembah sujud, mengucap segala pujian, syukur dan hormat kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, Engkau Tuhan Allah, oleh karena Engkau Tuhan sudah berkenan memberkati kami dalam ibadah raya yang kami ikuti bersama-sama pada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan segala pujian, hormat, syukur kami lewat setiap pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Demikian juga kami mengucap syukur untuk satu kebenaran firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati kami. Firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami bahwasannya ada Tuhan di depan kami, di samping kami, di sekeliling hidup kami. Engkau Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi, akan terus menuntun setiap langkah hidup kami, menopang hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kami sungguh yakin dan percaya penyertaan kekuatan yang daripada Allah itu akan terus Tuhan nyatakan atas perjalanan hidup kami, sehingga kami akan dimampukan oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur, penuh sukacita, penuh semangat, oleh karena Tuhan, sahabat kami, kekasih kami, penolong kami, senantiasa bersama-sama kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau akan terus memberkati kami jemaat-Mu di tempat ini, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kaum dewasa, bahkan lanjut usia. Kami semua ada dalam genggaman kasih setia Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan kami sepanjang hari-hari yang akan kami lalui. Kami yang studi, kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami dalam keluarga, rumah tangga,
dalam pelayanan kami semuanya kami mempercayakan hidup kami dengan segala aktivitas yang kami kerjakan. Biarlah Engkau Tuhan Allah akan terus memimpin, menolong, menyertai, memberkati kami semua. Berkati iman, percaya, dan keyakinan kami. Biarlah kami boleh terus bertumbuh dalam iman percaya, iman pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Hidup yang senantiasa menyenangkan hati Allah, hidup yang menghasilkan buah, hidup yang memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, berkati. Mungkin ada di antara kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saat ini ada dalam pergumulan, ada dalam kesulitan, ada dalam kelemahan tubuh, semuanya Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami, hidup jemaat-Mu dengan segala apa yang terjadi ini kepada Engkau Tuhan Allah, sumber dari segala sumber berkat dan pertolongan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, kasih setia-Mu tidak akan pernah jauh daripada kami, tetapi sungguh biarlah penyertaan-Mu nyata senantiasa dalam setiap hidup kami. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan Allah. Kami juga secara khusus terus berdoa menyerahkan dalam tangan kasih dan kuasa-Mu untuk keluarga Bapak Eko Wiyadi yang beberapa waktu Tuhan izinkan mengalami kedukaan oleh karena ibu yang terkasih Tuhan panggil. Kami sungguh yakin dan percaya penghiburan, kekuatan yang daripada Allah akan terus Tuhan nyatakan atas seluruh keluarga yang ditinggalkan. Penghiburan yang daripada Tuhan nyatakan secara khusus untuk keluarga Bapak Eko Wiyadi. Tetap ada dalam kasih setia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu nyata atas hidup hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan kasih dan kuasa-Mu untuk rencana peringatan dan perayaan hari ulang tahun gereja yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober nanti ya Tuhan. Setiap persiapan baik acara ibadah, baptisan air, perjamuan kudus, dan ibadah ucapan syukur, semuanya kami menyerahkan dalam tangan kasih dan kuasa Allah. Engkau Tuhan akan memimpin, menolong setiap saudara-saudara kami yang akan mengambil bagian dalam kegiatan ibadah maupun acara perayaan nanti ya Tuhan. Engkau menolong, Engkau memberkati. Demikian juga kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami juga boleh bersama-sama mendukung baik di dalam doa maupun dalam hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka kegiatan ini. Tuhan berkati kami semua, biarlah kami boleh senantiasa bersehati mengambil bagian yang terpenting dalam hidup kami, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami juga menyerahkan dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan beberapa saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon kiranya berkat Allah Tuhan nyatakan atas saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran di dalam minggu-minggu kemarin ya Tuhan. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah Tuhan nyatakan atas saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun. Demikian juga ya Tuhan, saat ini kami mengangkat persembahan persepuluhan dan juga persembahan-persembahan yang lain yang telah diberikan, dipersembahkan dengan penuh kerinduan, penuh keikhlasan, penuh sukacita. Jemaat Tuhan di tempat ini telah mempersembahkan dengan kerelaan hati. Kiranya Engkau Tuhan Allah berkenan menyucikan, menguduskan setiap persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan hujan berkat untuk memberkati
jemaat Tuhan yang sudah memberi dengan tulus hati, memberi dengan keikhlasan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, di akhir ibadah kami saat ini, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Sepanjang hari ini dan juga sepekan yang akan kami lewati, kami mohon kiranya Tuhan Kau yang akan terus menopang kami, Tuhan yang akan terus menyatakan pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, di sepanjang perjalanan kehidupan kami, Tuhan yang akan membawa kami kepada rencana dan kehendak-Mu yang indah, yang sempurna dalam kehidupan kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, menjauhkan kami dari kecelakaan. Tuhan membuat perjalanan kami berhasil, dan apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami pun boleh diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami mengarahkan hati kami, pikiran kami, dan mengangkat kedua tangan kami kepadamu ya Bapa. Kami memohon berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan, karena kami tahu bahwa hidup kami sesungguhnya hanya bergantung kepada berkat-berkat-Mu saja. Berkatilah kami ya Bapa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Putra yang tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, penghiburan yang melimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya, yang akan terus tinggal dalam kehidupan kita, memimpin kita sekalian, menguatkan serta meneguhkan iman percaya kita, dan memberkati kita sekalian mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Setiap kita yang percaya sudah diberkati Tuhan, bersama kita berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.